Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Rizky dengan NIM 0701121261114 dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2001. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan mahasiswa dalam pengembangan dan pelestarian bahasa Indonesia serta tantangan-tantangannya. Sebelum kita masuk pada materi peranan mahasiswa, ada baiknya kita mencari tahu dulu, apa sih mahasiswa itu? Mahasiswa adalah kalangan muda intelektual yang memiliki peran bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Status mahasiswa merupakan status pada level intelektual yang tinggi, usia muda dengan idealisme yang masih kuat. Peran dan fungsi mahasiswa dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk kemajuan suatu bangsa dan negara, serta untuk membangun dan melestarikan bahasa Indonesia. Setidaknya ada 5 peran dan fungsi yang harus diemban oleh mahasiswa. Yang pertama sebagai agen perubahan, yang kedua ada penjaga nilai, yang selanjutnya ada penerus bangsa, yang keempat kekuatan moral, dan terakhir pengontrol sosial. Dalam kehidupan berbangsa seperti bangsa Indonesia, amat diperlukan suatu alat komunikasi yang canggih untuk mempersatukan bangsa yang besar itu. Bangsa yang besar dengan daerah yang terbentang dari Sabang hingga Merauke itu adalah daerah yang multilingual, yang masyarakatnya bersifat multilingualisme, yakni mempunyai kesanggupan untuk memakai lebih dari 2 bahasa. Di daerah yang luas itu terdapat beratus-ratus bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Keanekaragaman bahasa dari segi politik merupakan suatu kendala yang besar dalam usaha membangun dan persatukan bangsa. Di Indonesia ini sendiri terdapat 746 buah bahasa daerah yang dipakai dan dipelihara oleh pendukungnya, yang dilindungi dan dipelihara pula oleh negara. Bahasa-bahasa daerah itu pun merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Tidak dapat pula dipungkiri bahwa di Indonesia sekarang ini hidup pula bahasa asing sebagai bahasa ketiga. Salah satu bahasa asing itu adalah bahasa Inggris, yang dipakai sebagai alat komunikasi pada tingkat internasional. Jelaslah bahwa kehadiran 2 kelompok bahasa di luar bahasa Indonesia, yaitu bahasa daerah dan bahasa asing, merupakan persoalan yang rumit untuk dipecahkan dalam penggunaannya di masyarakat kita, yaitu masyarakat Indonesia ini sendiri. Ketiga bahasa itu, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan saling pengaruh. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita terima dari luar negeri membuat suatu kontak budaya yang terjadi pada bidang bahasa. Kenyataannya bahwa begitu kuatnya bahasa daerah sebagai bahasa ibu bagi sebagian besar rakyat Indonesia merupakan hal yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa. Hal itu sangat besar pula pengaruhnya pada keberadaan bahasa Indonesia itu sendiri. Dalam konteks ini, arti dan maksud dari pengembangan bahasa Indonesia yang harus dilakukan mahasiswa adalah sebagai keseluruhan usaha dan kegiatan yang dengan sadar ditujukan pada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan kemasyarakatan dan pembangunan, baik yang nyata maupun yang mungkin akan ada atau potensial, yang dihubungkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi dunia sekarang ini, serta dengan kemungkinan-kemungkinan bagi masa depan. Dengan demikian, pengembangan bahasa bersifat dinamis. Kegiatan pengembangan bahasa mempunyai sasaran bahasa itu sendiri, yang target pencapaiannya adalah meningkatkan kelengkapan bahasa atau sarana bahasa agar segala konsep dan ide dapat dilakukan dengan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pengembangan bahasa Indonesia adalah pembakuan bahasa atau standarisasi bahasa yang akhirnya akan diperoleh bahasa baku. Pengembangan bahasa tidak melalui perencanaan ataupun berkembang dengan sendirinya, tetapi mengikuti arus perkembangan pembangunan nasional. Masyarakat yang membangun dan mengembangkan penyelenggaraan tata usaha kenegaraannya di dalam berbagai bidangnya seperti politik, ekonomi, pendidikan, yaitu mahasiswa tadi, ilmu pengetahuan, teknologi, organisasi masyarakat lainnya mempunyai jaringan berhubungan dengan masyarakat lainnya. Peranan mahasiswa dalam pengembangan bahasa Indonesia ditujukan pada upaya peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia. Peningkatan mutu daya ungkap itu meliputi perluasan kosakata bahasa Indonesia dan pemantapan kaidah-kaidahnya, sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebudayaan yang amat pesat.
serta upaya untuk terus mengembangkan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat menjadi wadah pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi diamankan hampir dalam setiap kongres bahasa Indonesia. Upaya pengembangan kosakata bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Antara lain, yang pertama, mengangkat kembali kata-kata lama yang sudah asing atau terpendam dengan pemaknaan baru. Yang kedua, meminjam kata-kata dari bahasa daerah atau dari bahasa asing untuk mengisi kekosongan konsep atau menambahkan kesinoniman dengan kosakata yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dengan cara membentuk kata-kata baru, baik melalui akar kata maupun melalui proses morfologis. Selain pengembangan kosakata dalam bahasa Indonesia, upaya lain yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengembangkan bahasa Indonesia antara lain, yang pertama dengan cara perluasan pemakaian bahasa. Perluasan pemakaian bahasa adalah salah satu cara efektif pada pengembangan suatu bahasa. Semakin banyak penutur suatu bahasa akan mengalami pengembangan dan peningkatan yang baik. Bahasa Indonesia akan tetap pada kedudukan dan fungsinya yang sebenarnya, yaitu sebagai bahasa negara, bahasa kesatuan, dan bahasa resmi kenegaraan karena fungsi dan pemakaian yang digunakan pada kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Yang kedua, ada pembinaan kepada masyarakat. Pentingnya pembinaan dan pengembangan bahasa kepada masyarakat akan menjaga fungsi dan juga peranan suatu bahasa melalui mahasiswa. Sikap bahasa yang positif terhadap bahasa akan menjaga kelestarian suatu bahasa tersebut. Bahasa mendapatkan kedudukan dan perhatian yang seharusnya, sehingga meningkatnya mutu pada penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah dengan melakukan penelitian bahasa. Penelitian bahasa adalah salah satu bentuk pengembangan bahasa. Melalui penelitian yang seksama dan program penggunaan bahasa akan membantu proses pengembangan bahasa yang diharapkan. Penelitian bahasa adalah salah satu bentuk dari perencanaan pada pengembangan bahasa. Dan yang terakhir ada yang keempat, pengembangan bahasa melalui media massa. Media massa, cetak ataupun elektronik, setiap hari mengunjungi masyarakat dengan menggunakan sarana bahasa Indonesia. Oleh karena itu, media massa memiliki fungsi yang amat strategis dalam upaya pengembangan ataupun pembinaan bahasa Indonesia. Bahkan sering terjadi juga di media massa dijadikan acuan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Sugono pada tahun 2008 mengemukakan dalam hubungan dengan pengembangan bahasa Indonesia, media massa dapat mengambil peran dalam penggalian dan penyebarluasan kosakata dari khazanah budaya daerah. Penggalian budaya daerah ke dalam bahasa Indonesia itu akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia yang sekaligus mengimbangi laju pertumbuhan kosakata bahasa Indonesia dari penyerapan kosakata bahasa asing. Tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam upaya pengembangan dan juga pelestarian bahasa Indonesia ini, seperti adanya intervensi dari bahasa asing. Tentunya bahasa Indonesia tidak akan pernah lepas dari pengaruh bahasa asing, apalagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, hampir tidak ada jarak antara negara satu dengan negara lain dalam memberikan pengaruhnya. Sejarah panjang bahasa Indonesia mencatat bahwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 menggambarkan cita-cita para pendahulu kita menginginkan cinta pada tanah air, termasuk di dalamnya cinta pada bahasa Indonesia. Namun sayang, seolah kita dibuat tidak berdaya menghadapi gempuran dari bahasa asing itu sendiri yang masuk, sehingga sebagian kalangan suka beringgris-inggris ria, dicampur adukan, meminjam istilah aji prosidi dalam berkomunikasi. Selain bahasa Inggris, sebagian masyarakat kita juga terjebak pada simbolisasi bahasa, bahwa siapa yang menggunakan istilah bahasa Arab maka akan dianggap manusia yang agamis. Kata sorry, afwan, cancel merupakan kata yang tidak asing di telinga kita. Ini merupakan gejala lunturnya semangat bahasa Indonesia. Seakan-akan bahasa Indonesia tidak cukup mampu menyampaikan perasaan dan pikirannya. Kalau gejala seperti ini semakin hari semakin menjadi-jadi, maka bukan tidak mungkin lagi bahasa Indonesia akan tidak dihargai, baik dari segi leksikon maupun gramatikalnya. Adapun cara yang harus dilakukan mahasiswa dalam upaya melestarikan bahasa Indonesia ialah yang pertama, membiasakan diri dengan gaya bahasa baku.
Dalam percakapan dengan teman sebaya, di lingkungan mahasiswa, kampus, kehidupan kampus, kita bisa menggunakan bahasa non-formal untuk menimbulkan kesan santai dan enak untuk didengar. Suasana terasa berbeda ketika kita menggunakan bahasa baku. Kesan yang akan ditimbulkan menjadi seperti diskusi yang terstruktur untuk membahas sesuatu yang penting di dalam kehidupan dunia perpolitikan mungkin. Di dunia profesional kita akan banyak berjumpa dengan penggunaan bahasa baku. Yang kedua ada memperbanyak kosakata kita. Ketika membaca jurnal ilmiah, artikel koran, atau blogspot di internet, tidak jarang kita menjumpai kata yang tidak sering kita dengar. Minimnya pemahaman terhadap suatu kata yang kita baca akan berdampak pada kegagalan dalam memahami bacaan secara menyeluruh. Apalagi ketika kita sedang berada dengan forum tertentu yang sering menggunakan istilah khusus dalam kegiatannya. Yang ketiga ada mendalami struktur kalimat dan penggunaan kata. Dibalik dan dibalik terlihat hampir sama, namun ternyata kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Apabila kata digunakan sebagai imbuhan, maka menandakan bahwa kata tersebut adalah kata kerja. Lain maknanya untuk penggunaan di yang dipisah, digunakan untuk menunjukkan tempat, contoh di rumah, ataupun contoh pada waktu, contoh di hari Sabtu. Atau bisa sebagai kata sandang dalam menjelaskan tempat, contoh di antara. Yang keempat, ada mengetahui perkembangan bahasa baru. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akan muncul juga berbagai istilah dan jargon bahasa Indonesia yang baru. Apalagi dengan bantuan media sosial, hal yang terlihat biasa saja menjadi viral di internet. Mager, julid, yang biasanya dilontarkan oleh anak muda Indonesia telah terdaftar di KBBI sekarang. Yang terakhir, last but not least, diskusi dengan teman, kolega, dan kerabat. Salah satu cara kita dalam menggunakan bahasa Indonesia adalah dengan cara mengucapkannya secara langsung. Tetapi, apa yang biasanya kita ketahui belum tentu dapat kita jelaskan dengan efektif kepada lawan bicara. Kesalahan dalam penyampaian berpotensi menimbulkan misinformasi dan akan fatal apabila merupakan sesuatu yang penting untuk diketahui. Itulah akan menimbulkannya pada berita hoax dan sebagainya. Berbahasa Indonesia merupakan hal yang tidak dapat kita pisahkan sebagai bagian dari negeri ini. Hanya saja lingkungan tempat kita beraktivitas seperti lingkungan kampus tadi akan mempengaruhi gaya berbicara satu sama lain. Namun hal ini tidak bisa kita jadikan alasan untuk tidak melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa pokok, bahasa negara kita. Dengan memulai langkah kecil tadi, harapannya ke depan ialah semoga bahasa Indonesia ini selalu dijaga, selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kata baku tadi, dan dilestarikan oleh semua kalangan, tidak melulu oleh mahasiswa, tetapi semua elemen yang berpengaruh dalam kehidupan bahasa Indonesia ini sendiri. Dalam salah satu kutipan dari pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia, yaitu Pramoedya Anantatur, menjelaskan, tanpa mempelajari bahasa sendiri pun, orang takkan mengenal bangsanya sendiri. Dari situlah didapatkan bahwa bahasa Indonesia sangat diperlukan dan perlu pengembangan dan pelestariannya dari mahasiswa itu sendiri. Yang terakhir, baiklah sekian penjelasan materi saya tentang peranan mahasiswa dalam pengembangan dan pelestarian bahasa Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.